Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk melembut cerdaskan hati nurani berdasarkan kitab suci yang kita yakini, kepercayaan dan agama yang kita anut di bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menindaklanjuti pembicaraan kita tentang sistem partai politik deliberasi. Kita menengok akar sejarah anak bangsa pertalian dengan sistem partai politik di Indonesia, tentu tidak pernah akan lepas dari nama besar. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Jika kita cermat membaca sejarah peradaban moral politik anak bangsa, maka segera akan kita ketahui bahwa dengan sistem multipartai dan Bung Karno sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum menjadi proklamator, adalah pendiri dan pemimpin Partai Nasional Indonesia. Namun, ketika panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dibentuk, maka tidak ada atau tidak disebutkan secara nyata bahwa founding fathers, Bapak pendiri bangsa, mewakili partai tertentu. Namun di sana hanya disebutkan golongan keagamaan dan nasionalis. Dengan demikian maka, jika kita berpikir cerdas, lembut, bijak dan seksama, tentu kita segera tergugah bahwa pola atau model musyawarah benar-benar terwujud pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, oleh sebab itu, Soekarno ketika menjabat sebagai presiden, mulai dari awal kemerdekaan hingga jatuhnya Soekarno tidak pernah berpikir untuk meneruskan perjuangan melalui Partai Nasional Indonesia. Namun justru gagasan tahun 1959 yang didahului seputar kemerdekaan dengan temuan gagasan golongan fungsional, maka hingga kini kita tidak menemukan gagasan Soekarno yang diteruskan oleh anak negeri Indonesia tercinta. Jadi partai apapun, termasuk di dalamnya golongan fungsional yang tahun 70-an oleh Soeharto dijadikan sekber Golkar, sekretariat golongan karya,
Maka meskipun ada kesamaan nama, namun misi dan visi yang diinginkan Soekarno belum terejawantah. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, secara akademik dibutuhkan terus riset pengembangan tentang sistem kepartaian yang ada di Indonesia ini. Kembali kepada salah satu pilar ajaran Soekarno, tidak berarti kita merindukan masa lalu sebagai isapan jempol belaka. Namun, kita justru sedang menyelesaikan pemikiran istimewa, pemikiran besar, gagasan besar, namun disampaikan dengan sederhana. Teoretikus di negara-negara, di bangsa-bangsa yang maju, sejak era 1990-an telah mencanangkan bahwa seberapapun sulit, rumit pemikiran ilmiah dan teknologi, niscaya diejawantahkan di tengah masyarakat dengan sajian yang sederhana, sehingga masyarakat bisa menikmati seutuhnya sembari tidak merasa sulit untuk tak sekedar menerima, tapi sekaligus mengejawantahkannya. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat melalui syair yang saya tulis tentang reduksionisme. Reduksionisme, sejarah partai politik di Indonesia. Mengapa saya sebut reduksionisme? Karena ada ketidakjelasan partai politik yang sekarang hidup dan berkembang di Indonesia. Saya tulis pada syair yang ke-11.101, tema reduksionisme bagian yang ke-7. Soekarno tidak ingin meneruskan Partai Nasional Indonesia. Menjadi ketua panitia 9 bukan dari partainya. Menjadi presiden tidak mewakili Partai Nasional Indonesia. Menjadi presiden tidak mengagungkan Partai Nasional Indonesia. 1959 menggagas golongan karya, golongan fungsional kekaryaan untuk membangun Indonesia merdeka atas campur tangan partai gagasan Soekarno dilalaikannya. Nah, pemirsa, saya tulis pada tanggal 9 bulan 7 tahun 2020. Jika saya katakan dalam syair Sabdana ini bahwa Soekarno tidak ingin meneruskan Partai Nasional Indonesia, sangat beralasan. Karena partai menurut Soekarno ke depan tidak diminati oleh rakyat Indonesia. Karena janji-janji politikus sempat menodai keberadaan partai politik itu sendiri. Di samping memang dari lahirnya di Eropa pada abad 14, partai politik
dilatar belakangi oleh sakit hati antara buruh tani, masyarakat bawah dengan kelas menengah, dalam hal ini pemuda dan mahasiswa, para terpelajar, untuk melawan keluarga ningrat kerajaan dan tuan tanah Eropa. Maka didirikanlah partai politik itu. Dan ini menjadi alasan bagi Soekarno, apalagi beliau waktu menjadi presiden atas nama golongan nasionalis, maka ide gagasan seputar tahun 1945 tentang golongan fungsional kemudian dideklarasikan kembali tahun 1959 dengan 7 golongan kekaryaan atau 7 golongan karya. Maka Indonesia nanti demokrasi Pancasila pilarnya adalah golongan fungsional, bukan partai. Namun jika demi gengsi akademik ataupun gengsi praksis ke depan harus bernama partai, tidak mengapa. Sebab yang paling dibutuhkan adalah esensinya, hakikatnya. Bahwa ke depan Indonesia dipilari oleh 7 golongan fungsional, 7 kekaryaan yang tergabung sejenis, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mampu lebih diejawantah berdasarkan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang bernurani ketuhanan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.